Saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi Pancasila di lingkungan keluarga dan juga lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar beserta dengan fakta yang terjadi di lapangan. Undang-Undang Nomor 12 Pasal 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini berarti bahwa implementasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, ataupun yang lain sebagainya harus tetap berdasar kepada butir-butir nilai Pancasila. Namun kali ini saya hanya akan sedikit menjelaskan implementasi dari kelima butir Pancasila di lingkungan keluarga yang terjadi, khususnya di keluarga saya pribadi. Nah, untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi yang terjadi di keluarga saya sudah sesuai dengan butir-butir Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana orang tua saya mendidik anak-anaknya untuk selalu menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, selalu mendahulukan ibadah, selalu menyokong putra-putrinya untuk melaksanakan pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, contoh tersebut hanyalah salah satu contoh bentuk implementasi dari penerapan butir-butir Pancasila, yaitu Pancasila nomor 1. Nah, kemudian jika kita lihat kepada butir-butir yang lain, kita coba telaah di butir keempat yang berbunyi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sini kita garis bawahi bahwa implementasinya berbentuk seperti musyawarah. Hal implementasi sederhana yang terjadi dalam keluarga adalah bermusyawarah. Nah, untuk butir nilai keempat Pancasila ini sudah terjadi sangat lazim di keluarga saya, di mana misalkan saya yang akan masuk perguruan tinggi atau misal kakak saya yang akan mengadakan acara pernikahan, nah itu dilakukan musyawarah-musyawarah, baik itu musyawarah keluarga secara internal, ayah, ibu, kakak, atau bahkan kakak ipar, atau musyawarah keluarga besar, di mana keluarga ayah saya bersama keluarga kakak ayah saya bersama keluarga kakak ibu saya bermusyawarah untuk memusyawarahkan suatu permasalahan di lingkup keluarga. Itu merupakan salah satu implementasi dari Pancasila butir nomor 4. Nah, kemudian kita beralih pada implementasi Pancasila di bidang pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa tujuan pembangunan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita dapat menggarisbawahi kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ini bertujuan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa setiap individu di Indonesia ini memiliki haknya masing-masing untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan. Apabila kita menelisik fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar rumah saya misalnya, butir Pancasila, Undang-Undang Dasar alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa ini masih belum terimplementasikan dengan maksimal, dengan bukti di mana masih banyak sekali teman-teman saya yang berhenti tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka kebanyakan teman-teman saya di desa hanya sampai tingkat SLTA atau bahkan SLTP. Nah, hal ini juga terpengaruh dari beberapa faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita telisik kali ini adalah bagaimana penerapan itu tadi di Undang-Undang Dasar alinea keempat, di mana mencerdaskan kehidupan bangsa ini seharusnya memang harus terrealisasi dengan maksimal bagaimanapun keadaannya. Namun apabila kita memperhatikan suasana di perkotaan seperti saat ini, saya sedang berada di Kota Malang. Nah, di sini karena saya berada di lingkungan pendidikan, di mana saya berkecimpung dengan teman-teman mahasiswa dari UIN, teman-teman mahasiswa dari universitas lainnya yang ada di Kota Malang. Nah, di sini saya melihat bahwa implementasi dari
kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa ini sudah terrealisasikan, meskipun itu juga belum semaksimal yang diharapkan oleh para pendahulu. Akan tetapi sudah terlihat lebih mending, sudah terlihat lebih baik daripada implementasi yang terjadi atau fakta yang terjadi di lapangan di desa saya sendiri. Nah, itu implementasi di lingkungan pendidikan apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai butir Pancasila satu persatu seperti yang sudah saya contohkan di penerapan di lingkungan keluarga tadi, misalnya penerapan sila butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini di bidang pendidikan, di lingkungan pendidikan saya sendiri, karena saya kuliah di Universitas Islam, maka penerapan mengenai butir nilai pertama itu sangatlah tidak asing lagi. Misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah pada saat di ma'had dulu, kemudian berdoa sebelum melaksanakan kelas, kemudian berdoa sebelum ujian, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil itu terlihat sangat tidak asing bagi kita mahasiswa di universitas yang basisnya adalah basis Islami. Akan tetapi, kalau kita telisik di universitas-universitas lain yang tentunya kita tidak bisa hanya terfokus pada universitas yang berbasis Islam, akan tetapi juga universitas berbasis umum. Misalnya, di lingkungan pendidikan yang terjadi di Kota Malang, di universitas sebelah, misal Universitas Brawijaya. Nah, di situ pun meskipun tidak berbasis Islami, akan tetapi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak hanya merujuk pada agama Islam. Nah, maka dari itu seperti di universitas non-Islam atau universitas yang berbasis umum, di situ juga penerapannya sangat beragam. Ada yang beragama Kristiani, atau mungkin Buddha, atau mungkin Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan itu penerapannya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, apabila kita sangkut pautkan dengan butir nilai Pancasila yang pertama itu tadi, yang implementasinya terjadi di lingkungan pendidikan berbasis umum atau yang berbasis tidak Islami. Nah, kita sangkut pautkan dengan butir Pancasila yang ketiga, misal Persatuan Indonesia. Nah, di situ juga terjadi keragaman agama, keragaman penerapan implementasi dari butir nilai Pancasila yang pertama, dari yang beragama Islam, beragama Katolik, beragama Hindu, Buddha, Konghucu. Di situ membentuk satu implementasi lain yang bersumber pada Pancasila butir ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Nah, jadi memang antara butir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini saling berhubungan. Itulah kenapa seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 2 tahun 2011 tadi, bahwa Pancasila memang benar-benar sudah sangat terverifikasi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Baiklah, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.